Gawat, ada bom waktu incar pemakzulan Prabowo. Ex-Panglima TNI ungkap upaya sabotase di lingkar pemerintah. Heboh ditemukan pagar laut. Pada saat itu Presiden merintahkan bongkar. Tetapi Menteri KKP bilang jangan dibongkar melarang karena untuk barang bukti, insubordinasi. Saya menduga ini adalah sabotase struktural. Disabotase yang dilakukan oleh struktural pemerintahan sendiri. Saya menduga itu. Boleh saya menduga seperti itu. Kalau dia panggil saya sebagai yang menyampaikan ini. Mantan Panglima TNI Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmantio melihat ada upaya sabotase dari lingkar pemerintah dengan tujuan menjatuhkan Presiden Prabowo Subianto. Gatot melihat indikasi tersebut dari gelagat sejumlah anggota Kabinet Merah Putih yang kebijakannya justru kerap insubordinasi dengan kepala negara. Prabowo tercatat beberapa kali turun tangan langsung dalam menyelesaikan permasalahan yang kadung ramai di publik. Gatot membeberkan sejumlah masalah dari menteri yang ia nilai sebagai bentuk insubordinasi. Paparan itu disampaikan Deklarator Koalisi Aksi Penyelamat Indonesia dalam acara reuni 5 tahun kami di Yogyakarta, Senin 18 Agustus 2025. Sebagaimana yang ditayangkan di kanal YouTube Refli Harun dengan judul Gatot Ajak Demo Prabowo, masa sudah hampir 1 tahun menteri-menteri brengsek dipertahankan. Anggota kabinet pertama yang disorot Gatot adalah Menteri Keuangan Sri Mulyani. Kaitannya dengan kenaikan pajak pertambahan nilai 12%, Gatot mengatakan pada akhir Desember Prabowo sampai harus langsung menyampaikan kaitannya dengan kenaikan pajak pertambahan nilai 12%. Gatot mengatakan pada akhir Desember Prabowo sampai harus tangan langsung menyampaikan langsung pembatalan kebijakan tersebut. Prabowo menegaskan PPN 12% hanya ditujukan untuk kelompok barang dan jasa mewah. Polemik selanjutnya adalah pagar laut oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono. Gatot menganggap pada saat itu Trenggono sempat insubordinasi lantaran meminta pagar laut tidak dibongkar dengan dalih sebagai barang bukti, padahal kepala negara sudah memberikan perintah pembongkaran. Prabowo tercatat turun langsung dalam menangani permasalahan kelangkaan gas LPG 3 kg atau gas melon Februari 2025. Gas tersebut menjadi langka akibat kebijakan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia yang melarang pengecer penjual gas LPG 3 kg. Belakangan Prabowo mencabut larangan tersebut. Kebijakan Bahlil dibatalkan oleh Presiden, kata Gatot. Masih di bulan yang sama, Gatot menyebut ada permasalahan lain yang membuat heboh, yakni Pertamax oplosan terkait dugaan kasus korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang PT Pertamina 2018-2023. Berdasarkan sejumlah permasalahan yang terjadi, Gatot menduga hal tersebut tidak terjadi begitu saja, melainkan ada kesengajaan untuk melakukan sabotase. Ia menduga upaya sabotase tersebut sengaja dilakukan oleh lingkar pemerintahan kepada Prabowo. Lagi-lagi istana harus turun langsung dalam menyelesaikan permasalahan para pembantu presiden. Kali ini yang kena sorot ialah Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan RB Rini Widiantini mengenai keputusan memundurkan jadwal pengangkatan calon pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K 2024. Belakangan Prabowo melalui Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi memutuskan untuk mempercepat pengangkatan calon aparatur sipil negara untuk formasi tahun 2024. Gatot kemudian menyoroti sejumlah polemik lain yang menjadi ramai di masyarakat dan mencoreng muka Prabowo. Menurutnya, semua masalah yang terjadi memang bagian dari sabotase. Masalah-masalah tersebut mulai dari pemblokiran rekening tidak aktif yang merupakan kebijakan
Kepala PPATK Ivan Yustiawandana. Kemudian persoalan tambang nikel di Raja Ampat, yang pada akhirnya Prabowo memutuskan mencabut 4 izin usaha pertambangan di Raja Ampat. Hal lain yang menjadi sorotan ialah terkait pernyataan mengenai tanah 2 tahun nganggur bisa disita oleh negara. Akhirnya muncul di media sosial, rekening nganggur 3 bulan diblokir, tanah nganggur selama 2 tahun disita negara, kami nganggur bertahun-tahun, pemerintah tidak peduli, kata Gatot. Yang terbaru mengenai pemberian abolisi dan amnesti untuk Tom Lembong dan Hasto Kristianto. Keputusan Prabowo tersebut menuai kontra dan serangan. Gatot mengaku tahu siapa pihak yang menyerang dengan tujuan menggemakan narasi pemakzulan terhadap Prabowo. Keputusan presiden diserang. Saya tahu yang menyerang itu adalah gabungan YouTuber Nusantara. Akhirnya pemakzulan Prabowo itu tujuan mereka memang, kata Gatot. Terakhir, permasalahan yang dianggap memiliki kaitan dengan upaya sabotase adalah demo besar di Pati, Jawa Tengah, menuntut Bupati Sudewo mundur. Demo besar-besaran tersebut merupakan buntut dari kebijakan Sudewo menaikkan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan sebesar 250%. Tapi inilah yang saya katakan, bom waktu yang didesain dengan cara cerdas. Saya ulangi, bom waktu yang didesain secara cerdas untuk mempercepat penurunan Prabowo digulingkan, kata Gatot. Melihat indikasi-indikasi tersebut, Gatot mengingatkan agar masyarakat tidak hanya terdiam, apalagi menjadi bagian dari upaya sabotase struktural untuk menjatuhkan Prabowo. Gatot mengingatkan bahwa pergantian pemerintah tidak menambah kesejahteraan, melainkan menimbulkan kebangkrutan. Ia lantas mengajak masyarakat untuk ikut berpartisipasi melakukan demo menuntut Prabowo mengganti menteri-menteri terkait. Ya, kita ajak demo kemana? Ke presiden. Masa udah tahu seperti ini masih mempertahankan menteri-menteri yang seperti itu, kata Gatot.